Nah, di video kali ini kita akan kembali membahas sebuah contoh soal ya berkaitan dengan konsep hambatan seri dan paralel Fisika SMA kelas 12. Pada gambar rangkaian di bawah, tentukan hambatan pengganti, kemudian kuat arus pada masing-masing hambatan ya dan tegangan pada masing-masing hambatan. Nah, di sini ada R1 dan R2 yang tersusun secara paralel ya. Berarti langkah awal adalah kita hitung dulu berapakah hambatan pengganti dari R1 dan R2 ya. Rumusnya adalah 1 per Rp sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2. Nah, ini harus diingat-ingat ya. Jadi kalau hambatan paralel, maka kita gunakan seper. Nanti kalau ketemu hambatan seri, tinggal dijumlahkan ya. Oke, langsung aja kita masukkan angkanya ya. R1-nya sama dengan 4, kemudian R2-nya juga sama dengan 4. Nah, ini hasilnya sama dengan 2 per 4, ya kan? Berarti seper Rp sama dengan 2 per 4, maka Rp sama dengan 4 per 2, tinggal dibalik. Nah, ya 2 ohm ya hasilnya ya. Sehingga hambatan pengganti dari R1 dan R2 itu adalah 2 ohm. Nah, seperti ini kalau kita gambarkan ya. Nah, 2 ohm sekarang diseri dengan R3. Kalau ditanyakan hambatan total, ya berarti kita tinggal jumlahkan ya. Jadi R total itu kan sama dengan Rp ditambah R3. Kalau seri itu dijumlah. Rp-nya sama dengan 2, kemudian R3-nya sama dengan 8. 2 ditambah 8 sama dengan 10. Nah, berarti hambatan pengganti atau hambatan total dari rangkaian ini adalah 10 ohm. Jelas ya? Oke, lanjut ke soal berikutnya. Kuat arus pada R1, R2, dan R3. Kuat arus itu simbolnya I. Nah, rumus yang bisa kita gunakan adalah tentu saja hukum Ohm ya kan. I sama dengan V per R. Saya yakin kalian sudah sangat familiar ya dengan rumus ini ya Dek ya. Jadi arus itu adalah tegangan dibagi dengan hambatan. Di soal diketahui tegangan sumber sama dengan 40 volt. Kemudian hambatan totalnya 10 ohm. Maka nanti yang ketemu dulu itu adalah kuat arus total atau kuat arus rangkaian ya. Ya, langsung aja kita masukkan angkanya. Jadi I sama dengan V-nya berapa? 40, lalu R totalnya 10. 40 dibagi 10 sama dengan 4 ya, satuannya ampere. Jadi kuat arus total yang mengalir itu sama dengan 4 ampere. Kalau di sini 4 ampere, maka logikanya di sini juga 4 ampere ya Dek ya. Maka kalau ditanya berapakah kuat arus yang mengalir melalui R3, ya jawabannya adalah 4 ampere. Nah, selanjutnya kita tinggal menghitung berapakah R1 dan R2. Supaya nggak bingung ini saya hapus dulu ya. Kuat arus yang mengalir pada R1, berarti yang ini. Kita misalkan aja I1. Kemudian arus yang mengalir pada R2, kita misalkan I2. Nah, coba. Kita tidak perlu menghitung, tetapi kita bisa menggunakan sedikit logika ya. Logikanya adalah ketika arus yang masuk ke percabangan itu sama dengan 4 ampere. Nah, ini kan 4 ampere. Kemudian arus ini keluar dipecah menjadi 2, I1 dan I2. Nah, kebetulan di sini R1 sama dengan R2, ya kan? R1-nya 4 ohm, R2-nya 4 ohm. Nah, logikanya I1 nanti pasti sama dengan I2. Ya. Nah, kalau yang masuk 4 berarti logikanya I1 itu 2 ampere, I2-nya juga 2 ampere. Ya, ini berlaku kalau hambatannya sama. Nanti kalau hambatannya beda, ya berarti kita menggunakan prinsip pembagi arus. Ya, di video sebelumnya sudah kita bahas. Linknya sudah saya sertakan di deskripsi dari video kita kali ini. Oke ya, berarti kalau ditanya berapakah kuat arus yang mengalir pada R1 dan R2, jawabannya adalah 2 ampere. Jelas ya? Oke, langsung kita ke soal berikutnya yang C. Tegangan pada R1, R2, dan R3. Kalau tegangan pada R1 tentunya sama dengan tegangan pada R2, ya kan? Karena keduanya terhubung secara paralel. Ingat, prinsip dasar dari rangkaian paralel itu adalah, atau bukan prinsip ya, ciri-ciri dari rangkaian paralel itu adalah tegangan dari kedua hambatan, kalau ada dua yang diparalel itu adalah sama besar ya.
Berarti nanti yang C langsung aja kita tulis V1 sama dengan V2 sama dengan boleh I1 kali R1 atau I2 kali R2, ya kan? Jadi ini I1 kali R1 aja ya. I1-nya sama dengan 2, lalu R1-nya sama dengan 4. 2 kali 4 itu sama dengan 8 ya, satuannya volt. Jadi artinya tegangan di sini ya kan, itu sama dengan 8 volt. Nah, tegangan di ujung-ujung sini ya. Ini kalau kita ukur nanti hasilnya 8 volt. Logikanya kalau kita mau menghitung berapakah tegangan pada R3, ya tinggal kita kurangkan. Kalau tegangan sumbernya 40, ini sudah ada 8, maka di sini mestinya tinggal 32, ya kan? Jadi 32 ditambah 8 itu kan sama dengan 40. Atau kalau kita mau menghitung, rumusnya sama ya. Berarti V3 tegangan pada R3, itu rumusnya yo I3 dikalikan dengan R3, ya kan? I3-nya berapa? I3-nya 4 ampere. Kemudian R3-nya 8. Nah, 4 kali 8 sama dengan 32. Jelas ya? Oke, semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video pembahasan soal selanjutnya.